بعد وصية يوصى بها أو دين غير ضار وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم. والله عليم حليم. Artinya, bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutang-hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka baginya masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu telah lebih dari seseorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Ya, terakhir satu lagi. Selanjutnya kepada Teh Novi, surat An-Nisa ayat 176 dipersilahkan. Ya, selanjutnya dilanjut ke ayat 176. Yastaftunak. Yastaftunak. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtu falaha nisfu ma tarak. Inimru'un laysa lahu waladun wa lahu wa yarithuha illam yakul laha walad. Fa'in kana natasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Fa'in kanata thnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayayn. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu unthayayn. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah ya, terus terjemahnya.
Sinyalnya mungkin hilang. Sinyalnya ya. Diteruskan sama Intan aja artinya. Ya, artikan. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang khalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang khalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi, jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul-Azim. Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih. Jadi dari ayat itu jelas ya tentang struktur pembagian waris itu. Itu minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa ahli waris utama. Ya, sekali lagi untuk mengingatkan atau review, ya, ahli waris utama. Nah, itu saya nyebut ahli waris utama karena dia prioritas mendapatkan warisan itu, yaitu yang dicantumkan di dalam ayat 11 surat An-Nisa dan separuh pertama An-Nisa ayat 12 ya. Yaitu siapa aja tadi sudah dibaca? Siapa saja yang disebut ahli waris di dalam ayat 11 dan 12 pertama itu, atau apa namanya? Sepotong ayat 12 itu. Siapa saja? Anak perempuan, anak laki-laki, Anak perempuan, ibu, anak laki, ayah, ibu, ibu, ayah, suami, istri. Suami istri. Itu kan disebut. Kalau ada, mendapat, tidak terhalangi oleh siapapun. Kalau mereka ada, dapat. Ya. Jadi ayah misalnya, ayah ini dapat enggak, kan ada anak, tetap ayah dapat, ibu dapat, ada semuanya ya, semuanya dapat, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu, ada suami atau istri, maka semuanya ya dapat, bagi-bagi aja itu, ya, dari warisan mau besar mau kecil. Nah, itu. Ini sebagai review. Yang kedua, bagi utama itu ada yang disebutkan yang tadi di pertama misalnya untuk anak perempuan ingkuna nisaan fauqas nata ini ya falahunna apa itu falahunna fala apa tadi tuh wa ingkuna nisaan fauqas nata ini falahunna nisfu matarok kan ya. Falahunna nisfu matarok, maka bagi mereka sulusani ya, sulasani mimmatarok. Ingkuna nisan fauqas nata ini falahunna sulusani mimmatarok ya. Maka bagi mereka itu kalau perempuan semua, nah itu, maka bagi mereka dapat 2/3. Nah 2/3 itu disebut fard ya. Jadi kalau terusnya gimana? Wa in kanat wahidatan falanisfu. Kalau seorang saja anak perempuan itu, maka dapat setengah. Nah, itu juga fard setengah itu. Itu disebut fard ya. Coba diperhatikan nih satu-satu. Jadi yang setengah itu disebut fard, yaitu bagi perempuan, bagi anak perempuan yang 1 orang. Ya, terus wali abawaihi. Nah, abawaihi itu ibu dan ayah kan. Likulli wahidim minhuma as-sudus in kana lahu walad. Jadi bagi masing-masing ayah dan ibu dapat 1/6. Nah, 1/6 itu disebut fard juga.
yaitu farad bagi ibu dan ayah kalau yang meninggal punya anak. Gitu aja, itu farad juga. Terus bagaimana tadi? Wa in kana lahu waladun, wa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu falu ummihi sulus. Kalau apa tadi itu? Kalau dia tidak punya anak yang meninggal itu dan yang mewarisinya ibu dan ayah saja, maka ibunya dapat sepertiga. Nah, sepertiga itu disebut farad. Ya, disebut farad juga. Ya, itu disebut farad, yaitu sepertiga juga bagi, yaitu farad bagi ibu apabila siapa nih yang meninggal itu tidak punya anak. Nah, teruskan lagi, masih juga ada wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Tapi kalau saudaranya banyak itu punya, yang meninggal itu punya banyak saudara, si ibu dapat 1/6 bagi 1/6, tidak sepertiga. Jadi dipotong lagi karena banyak saudara nih. Ya, banyak saudara itu artinya ibunya banyak anak. Saudara banyak, maka ibunya yang dipotong cuma jadi 1/6 lagi. Itu juga 1/6 itu farad. Ya, terus ada lagi selanjutnya tadi walakum nisfu matarok ka'azwajukum, bagimu yaitu laki-laki ya setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Nah, setengah itu falakum nisfu matarok ya, nisfu matarok ka'azwajukum. Nah, nisfu itu farad namanya, farad ya. In lam yakun lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, bagimu rubu 1/4. Tuh. Jadi si suami dapat 1/4 kalau si istri punya anak. Nah, rubu itu farad namanya. Walahunna rubu mimma taroktum, dan bagi istri-istrimu itu 1/4 dari yang ditinggalkan oleh kalian. Nah, rubu ini adalah farad bagi istri. Ya, ya. In lam yakun lakum walad, ya, kalau kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahun nasurun mimma taroktum. Oh, jadi farad 1/4 itu bagi istri kalau suami tidak punya anak. Tapi kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. Nah, itu faradnya. Nah, jadi tadi itu ingat lagi ya. Jadi bilangan 2/3 ya buat anak perempuan, kalau banyak perempuan semua, bilangan setengah yaitu untuk siapa? Farad setengah yaitu itu anak perempuan setengah, bilangan 1/3, bilangan 1/4, 1/6 dan 1/8 itu namanya farad. Ya, disebut farad semuanya itu. Dan tadi peruntukannya sudah saya sebutkan, ini sekedar review. Nah, ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti ini itu disebut apa? Ashabul furud. Farad itu jamaknya furud ya. Furud. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian yang pasti ditetapkan oleh Allah. Nah, itu orang-orang yang disebut ashabul furud. Yang tadi itu anak-anak perempuan, 1 orang atau 3 orang atau lebih dari 1 orang, ibu, suami, istri. Nah, itu semuanya disebut ashabul furud. Paham sampai sini? Ini untuk review bisa keliru. Itu disebut ashabul furud. Ya. Dan mereka harus didahulukan mendapatkannya karena sudah ditetapkan bagiannya oleh Allah secara pasti, tidak bisa dirubah. Begitu aja ketentuan dari Allah sudah detil. Nah, sekarang orang-orang yang tidak disebutkan itu ada ahli waris tidak disebutkan jatahnya. Jadi selain ashabul furud tidak disebutkan. Ya. Coba siapa aja yang tidak disebutkan? Ahli waris yang tidak disebutkan.
furudnya dalam tadi ayat tadi saja. Ayat yang tadi ini, ayat 11 dan 12,5 yang 12 dari ahli waris utama. Anak laki-laki. Anak laki nggak ada. Terus siapa lagi? Ayo semua cepat-cepat, siapa yang cepat? Klik langsung jawab. Siapa tadi anak laki-laki kata Rahman. Siapa lagi? Ayolah tuh sambil mikir ya. Ini hara rese anak IPA itu namanya. Siapa yang tidak disebut? Ayo Salia. Bapak. Sepupu bukan, Pak? Akbil? Saudara. Yang tidak disebutkan ahli waris yang belum disebutkan sebagai fardnya. Itu saudara saya seibu, Pak. Ahli waris utama mana? Ini yang tadi yang ahli waris utama nih, yang tadi di ayat pertama, di ayat 11 dan di ayat 12. Yang itu sepotong pertama tuh. Cucu. Aduh, kamu melihat saya mikir tanya. Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki. Anak perempuan bersama anak laki-laki. Disebut nggak? Tadi yang disebut fardnya itu anak perempuan saja kan? Anak perempuan bersama anak. Jadi pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan bersama siapa? Anak laki-laki. Tidak disebutkan tuh fardnya. Siapa lagi? Ayah. Bila yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Ayah gimana? Bila yang meninggal tidak mempunyai Bila yang meninggal tidak ada anak laki-laki, itu tidak disebut kan? Yang disebut itu ibu. Ayah mah tidak disebut kalau nggak punya anak laki-laki. Yang disebut tadi kan di Quran yang ada fardnya 1/6 kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, ayah tidak disebut. Nah, jadi ada 3 dari ahli waris utama yang tidak disebutkan fardnya. Yaitu siapa tadi? Anak. Ayo tadi siapa? Dibuka lah. Anak laki-laki. Dibuka aja supaya langsung ngomong. Ya. Jadi siapa? anak laki-laki. Anak laki-laki satu atau banyak disebut. Terus siapa? Anak Ayah, perempuan. bila yang meninggal. Anak perempuan bersama bersama anak laki-laki. anak laki-laki. Awas ini 3 orang. Terus satu lagi Ayah bila Ayah, bila yang meninggal. Beliau tidak punya anak laki-laki. bila tidak ada anak laki-laki. Jadi orang itu tidak disebutkan fardnya. Maka ahli waris ini disebutnya apa? Asobah. Asobah. Nah, kan jelas. Jadi ahli waris itu ada ashabul furud yang mendapatkan fard yang pasti dan asobah. Dari mana asobah ini? Sisa ashabul furud. Dapatnya dari mana warisannya? Sisa ashabul furud. Ya. Namanya sisa tergantung jumlah ashabul furud, bisa gede bisa kecil. Namanya asobah masih sisa, bisa gede bisa kecil. Tapi Allah sedemikian rupa sudah menyusun dengan cermat, ya, sehingga meskipun sisa itu bisa gede bisa kecil, ya gede bisa kecil, tapi tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, itu tadi. Jadi dapat sisa. Sisa siapa? Sisa dari mana? Sisa dari ashabul furud. Sisa setelah ashabul furud. Makanya dia harus dapat bagiannya belakangan. Harus ashabul furud dulu. Kalau ada sisanya dia dapat, tidak ada sisa, ya nggak dapat. Ya. Terus kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada ashabul furud gimana? Ya buat asobah semua ya. Semuanya buat asobah. Itu aja mudah. Tidak ada ashabul furud, ya asobah semuanya. Misalnya seseorang meninggal. Ya, tidak ada suami, tidak ada ibu, tidak ada anak, ya.
Cuman ayah sendirian. Siapa asobahnya? Ayah, Pak. Ayah saja. Warisan ini ke ayah sebagai asobah. Semuanya kembali ke ayah. Jadi ini Rahman nih kalau meninggal, Rahman dan kamu kaya nih. Oh, ayah masih ada, ibu nggak ada, saudara. Udah ayah aja semuanya. Atau sebaliknya cuma ada anak laki-laki. Ya, maka warisan itu jatuh ke siapa? Seseorang meninggal, dia cuma punya anak laki-laki, nggak ada yang lainnya lagi. Warisan itu punya Laki-laki semua. anaknya semuanya. Ya, sebagai laki-laki. Terus sekarang ada anak laki-laki dan perempuan. Ada ashabul furudnya enggak nih? Seorang meninggal dunia, dia tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak punya suami, tidak punya istri, yang ada adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ada ashabul furudnya enggak? Tidak, Pak, karena Tidak. anak laki-lakinya, anak perempuannya bersama anak laki-laki. Benar, dimulki ya. Jadi nggak ada ashabul furudnya. Langsung aja itu asobah. Jadi asobahnya itu adalah anak laki-laki bersama anak perempuan dan anak perempuan bersama-sama anak laki-laki. Ketentuannya anak perempuan dan anak laki-laki itu kalau jadi asobah, kemana tadi ketentuannya? Bagian anak laki-laki, 2 bagian anak perempuan. Zakari, ada dia itu lizakari mislu hazil unsayain. Itu pentingnya hafal ayat-ayat ini deh ya. Mudah, nanti kembalikan aja ke ayat itu. Kalau Anda bingung lagi, ya ingat-ingat ini hafalan Anda. Oh, lizakari mislu hazil unsayain. Itu sengaja supaya hafal. Udah pada hafal belum nih ayat 11? Harus hafal ayat 11 mah. Dan 12 ya. Kalau suami istri bisa jadi asobah tidak? Tidak, Pak. Tidak, karena sudah disebutkan faradnya. Tidak, Pak. Jadi istri itu dapat 1/8. Terus istrinya bisa 2. Ya bagaimana? Masing-masing 1/8? Tidak. Tidak. Sama. Istri 1/8, ya ada istrinya 2. Bagi 2 aja 1/8. Ya. Aduh jadi kecil atau saya dapat 1/16 jadi istri. Ya kenapa tuh istrinya 2 gitu ya. Salah satu pantesan ibu-ibu pada nggak mau dimadu karena nanti warisannya jadi dibagi-bagi tambah kecil. Ya yang namanya orang poligami itu kan pasti harus orang kaya. Yang diboleh itu orang kaya, orang miskin haram hukumnya poligami. Orang kaya banyak duit, ini kemana bingung nih ya kawinlah banyak gitu supaya rezeki dibagi-bagi. Ya kayak Sandiaga Uno itu baru, ya kan ya istri 4 juga. Sandiaga Uno kan masing-masing 1 triliun dapatnya. Dia punya 8 T, 4 T, istri 4 1 T. Anda sendiri jadi istri, tapi suaminya cuma jadi PNS, ya 5 juta lah sebulan. Mendingan jadi istri keempat Sandiaga Uno. 1 miliar kekayaannya. Ya, makanya dalam Islam dianjurkan itu bagi orang kaya. Jangan salah paham. Orang miskin mah haram. PNS itu bisa, ya kecuali ya yang dicerita poligami. Itu ceritanya kenapa dalam mawaris juga begitu. Kenapa kok cuma 1/8 dibagi-bagi? Karena ya tadi poligami dalam yang disyaratkan Islam itu suami harus memang mampu untuk menafkahi secara penuh. Belum bisa menafkahi secara penuh sudah ingin poligami, bisa haram itu hukumnya. Nah, sudah melampaui. Jadi ini cerita ini kenapa dalam mawaris dalam poligami tetap 1/8. Keduanya itu kan warisan. Dalam Islam kalau seorang istri dinikahi oleh kan tiap bulan sudah harus dapat dia itu. Nah, dia nafkah namanya, nafkah bulanan. Ya harus sudah ditentukan. Artinya dia sudah lebih dulu memperoleh bagian kekayaan dari suaminya itu selagi hidup. Kalau tidak ditentukan waktu menikah nafkahnya ya nanti gonogini itulah
gonogini itu biasanya setengah milik istri ya. Jadi milik suami itu setengahnya jadi milik istri kalau gonogini. Jadi artinya tetap aja banyak gitu ya. Kalau suaminya bonafid, tapi kalau kerek mah ya maka pilih suami itu yang potensial ya. Baik. Nah, itu disebutnya asobah. Udah, itu ahli waris utama. Nah, sekarang di ayat itu wa ingkana rojulu yurasu kalalatan. Pakai ada penganiayaan. Seandainya seseorang meninggal kalalah, nggak ayah nggak ada, anak nggak ada, ya. Terus warisan ke siapa? Nah, yang kalalah ini yang punya nggak isi anak disebut sekunder. Oleh saya disebut ahli waris sekunder itu, yaitu ahli waris sekunder itu ahli waris yang apabila orang yang meninggal itu tidak punya ayah, tidak punya anak, jadi dia baru dapat. Karena kalau ada ayah, ada anak, nah udah yang waris sekunder itu hapus, ya, hapus haknya jadi ahli waris, ya, kecuali kalau masih ada sisa, masih dimungkinkan. Kalau tidak ada asobah di ahli waris utama, masih dimungkinkan itu. Ya, sekunder itu didapat. Maka dia mah maka tadi istilah sekunder saya bilang, karena dia mah nanti nunggu dulu nih ahli waris utama sudah kebagi semua, ya, terutama kalau ada ayah, karena ayah dan anak itu tadi kan mendapat sisa asobah. Artinya kalau ada ayah, ada anak, maka sudah habis kan harta itu ya. Warisan itu habis, maka tidak akan ada lagi jatah untuk sekunder. Nah, ini saya sebut sekunder. Ya, jadi Anda kalau nanti baca di buku-buku mawaris, kok tidak ada istilah ini, memang ini mah saya aja yang mengelompokkannya. Ada sekunder, ada apa namanya tadi, ada utama, ada sekunder, ada pengganti itu. Saya yang bikin kelompok itu. Maksudnya kalau nanti tidak Anda temukan di dalam buku-buku mawaris, ya memang nggak ada. Jadi adanya di sini aja. Untuk memudahkan maksudnya Anda dalam berpikir siapa dulu ini dalam bagi waris tadi. Ingatlah ahli waris utama dulu. Ya. Kalau seorang kalalah, nah ini yang kedua. Fa in kana rajulu yurasu kalalatan. Kalau seseorang laki-laki itu seorang itu meninggal dalam keadaan kalalah, ya ada anak. Siapa terus sekarang yang bisa mendapatkan warisan? Nah, itu walahu ahun au ukhtun falikul wahidin minhum apa? Gimana? Tadi cuma in kana rajulu yurasu kalalatan aw imratun walahu au ukhtun falikul wahidin minhum sudus sama ya? Falikul wahidin Iya, Pak. sudus. Nah, masing-masing 1/6. Tuh. Masing-masing 1/6. Nah, ini di ayat ini adalah saudara seibu. Maksud saudara di sini saudara seibu, hati-hati. Di yang ayat 12 pertengahan kedua itu ya, setengah kedua dari ayat 12 itu saudara di sini maksudnya saudara seibu. Saudara seibu. Bagaimana nasib saudara seibu? Nah, tadi. Jadi dia dapat 1/6. Ya. Terus selanjutnya wa ing terusnya saya lupa apa tadi? Terus wa ing karena lahu bukan wa ing kanu itu nanti di ayat itu ya, wa ing kanu aktsara min dzalika fahum syuraka fis sulus. Tapi kalau lebih dari satu itu saudara seibu, ya, saudara seibu lebih dari satu, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga. Nah, maka di sini saudara seibu itu kemana masuknya, ashabul furud atau asobah? Ashabul furud. Ashabul furud sudah ditetapkan jatahnya, ya.
Jadi mau saudara laki-laki yang seibu ataupun saudara perempuan yang seibu sama jatahnya itu, faradnya itu sama, yaitu 1/6 per orang itu seorang. Mau satu, mau berdua, masing-masing 1/6. Ya. Kalau lebih dari satu, ya saudara-saudara seibu itu maka semua syuroka ufis sulus. Fahum syuroka ufis sulus, maka mereka itu bersekutu di dalam 1/3. Artinya barengan 1/3, rereongan. Jadi mau saudara seibu laki-laki, mau saudara seibu perempuan. Jadi semua bersekutu di dalam 1/3. Maksudnya, jadi seseorang meninggal dunia nih, nggak ada ayah, gitu ya. Ayah nggak ada anak. Nah, maka nih saudara seibu itu dapat jatah kalau sendiri 1/6, ya, laki-laki atau perempuan. Kalau dua, masing-masing 1/6, ya, masing-masing 1/6. Kalau lebih dari dua, ya, atau lebih dari satu juga, maka mereka bersepakat dalam 1/3. Nah, artinya ada 3 orang, ya, saudara seibu 3 orang, perempuan semua. Nah, maka 1/3 itu dibagi 3. Kemudian saudara seibu itu laki-laki semua, maka sama juga ini 1/3 dibagi 3. Terus atau saudara perempuan itu ada 3 juga, campuran antara laki dan perempuan, tetap aja 1/3 dibagi 3. Kalau berempat bagi 4, ada 5 bagi 5. Ya, sampai sini paham kan ya? Saya dahulukan, ya ini dulu nih. Supaya lebih mudah, kenapa dalam Quran juga didahulukan dulu saudara seibu. Karena supaya mudah ngapalinnya. Kan untuk ibu cuma saudara seibu itu ya udah aja 1/6. Ya, kalau sendiri lebih dari 1, 2 atau 3 itu syuroka ufis sulus. Jadi mereka bersekutu di dalam 1/3. Ya, ayo, Rahman, Mulki, sampai sini paham? Yang lain segera nih kalau mau paham masih. Awas ini karena Maya, jadi harus benar-benar otaknya ini yang harus bekerja mengikuti. Ya, saya nggak bisa tulis di sini bagaimana, ngomong aja. Maka kalau tidak jelas segera tanyakan, tangkap aja ini, harus benar-benar masang ini pikiran terlibat ya. Karena nggak ada tulis-tulis nih, susah nih tulis-tulisnya. Ini muncul nggak nih dari apa itu namanya nih? Oh, apa ini? Saya suka lupa namanya. PowerPoint. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya tuh Bapak buka dulu di mananya. Share screen. Terus gimana nih? Host disable participant. Oh, nggak bisa katanya nih. Share screen ya? Kok nggak bisa di sini? Host disabled, partisipan, screen sharing. Hostnya siapa ini? Intan? Elia, Bapak, sebentar ya, saya konfirmasi dulu ke Elianya. Disabled. Oh, itu yang nggak bisa ya? Siapa tadi namanya? Intan ya? Hostnya siapa ini? Elia, Bapak, hostnya. Elia. Kok nggak bisa di ini? Bapak, sebentar Pak, sedang disetting. Sebentar, Pak. Enggak, sudah sambil jalan. Tapi kan omongan Bapak mah kedengar kan? Dengar Terdengar, jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas. Oh, ya jelas dah gorowokan Bapak lagi di sini. Capek ngajar sambil gini teh, aduh. Lemes. Pengen bertemu di kelas aja. Bisa tulis ya. Nah, jadi sampai di sini paham ya. Jadi itu adalah farad untuk saudara seibu. Ada 2 farad saudara seibu itu, yaitu 1/6 dan 1/3. Itu aja lah farad untuk saudara seibu. Mau laki-laki mau perempuan sama.
Ya. Jadi seperenam adalah kalau satu orang, mau laki-laki mau perempuan, sementara sepertiga itu kalau lebih dari satu, dua atau lebih itu sepertiga bersama sama. Kalau berdua ya masing-masing seperenam, kalau tiga masing-masing sepersembilan, kalau ada empat masing-masing 1/12. Jadi coba sekarang, oh ya. Coba sekarang ada orang meninggal, ini ada ayah, kemudian ada saudara seibu. Ya, terus ada ibunya. Mana ashabul furud yang mendapatkan warisan? Atau siapa yang mendapatkan warisan di antara mereka? Ada ayah, ada ibu, terus ada saudara seibu. Ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu. Saudara seibu dapat enggak? Enggak, karena ada ayah. Terhalang oleh ayah. Nah, itu karena ada ayah tadi. Ya, jadi yang dapat jatah itu cuma ibu dan siapa? Ayah. Ayah, ibu sepertiga. Tadi berapa jatahnya kalau ahli warisnya ibu dan ayah saja? Ayah mendapat Harus farad sobar dulu. kalau nggak ada anak. Harus farad dulu. Farad dulu siapa? Ibu. Berapa ibu dapatnya? Kalau tidak ada anak, 1/3. 1/3. Kan tadi bahwa risahu abawahu, yang mewarisi cuma ayah dan ibu, fali ummi sulus, langsung aja itu ayat di Quran. Maka bagi ibunya adalah 1/3. Ayah Sisa dari ibu. sisa ya setelah Asabah. ibu. Ya kan dari ya setelah ibu. Iya. Ashabul furud. Jadi berapa? 2/6. Udah semuanya buat ayah, anak. Tadi saudara perempuan seibu dapat enggak? Tidak. Enggak. Ya gitu, benar, bagus. Ya. Enggak dapat. Ya. Kemudian sekarang, nah beda kalau begini nih. Nanti dulu sebelum itu. Terus sekarang ahli warisnya itu ada ahli waris nih. Ada ayah, ada ibu, ada saudara. Ya, 2 orang, ya 2-3 orang gitu ya. Ya, saudara. Berapa warisnya itu? Saudara dari siapa, Pak? Ya saudara yang meninggal itu. Yang Oh, meninggal punya saudara. ya. Saudara itu Terhijab. dari 2 lah, 3 orang saudara. Ada ayah, ada ibu, ada 3 orang saudara. Ayo, siapa yang berhak mendapatkan warisan? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu saja. Ya, saudara-saudara nggak dapat. Ibu berapa saudara dapatnya? 1/3. Ya, 1/3. Lupa deh, guys, lupa. Berapa ibu? 1/3. 1/3. 1/6, Pak. 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada saudara. itu saudara. Karena saudaranya banyak, bukan ada saudara. Saudaranya banyak, harus banyak. Ya, ini benar, ingat ya. Jadi kalau saudaranya banyak, si ibu dapat 1/6 lagi. Jadi kalau saudaranya 1 atau 2 ya 3 si ibu. Ya, tadi kan baik aksaro min dzalik, ya. Fali ummihi sulus, ya. Maka bagi ibunya kan setengah tadi. Paham di sini ya? Jadi ibu 1/6. Ayah berapa ayah? Sisa dari ibu. Oh, sisanya 5/6 buat ayah. Sementara saudara Tidak tidak dapat. Meskipun ibu jadi 1/6, ayah 5/6. Tapi ini maksudnya saudara sekandung, saudara seayah seibu ya, atau seayah saja.
Baguslah sampai sini. Nah, lain halnya sekarang begini nih, warisnya itu ada ibu, ya, ada ibu. Nah, kemudian ada saudara seibu. Nah, ada ibu, ada saudara seibu. Nih ceritanya, 2 orang. Ayo, berapa warisannya? Ibu Ibu dapat berapa? 1/6. Ibu dapat 1/6. Yang saudara itu bersama-sama mendapat bagian setelah ibu. Ya kalau saudaranya berapa? 3 orang ya? Ya. Saudara semua 3 orang. Jadi yang penting saudara aja disebutnya itu. Kalau saudaranya lebih dari ibu cuma 1/6. Tapi saudara-saudara tadi dapat seperti 3. Nah, yang sisanya buat nanti lagi asobah yang atau ahli waris yang lebih jauh yang berhak nanti ditentukan dalam asobah ya. Oh gitu. Oke lah, kita terusin. Nah, itu ahli waris sekunder dari saudara seibu. Jadi mudah, cuma 2. Dia ada cuma ashabul, status sebagai ashabul furud, ahli waris ashabul furud. Jadi saudara seibu itu. Lain halnya kalau saudara seayah seibu. Nih, sekarang jadi saudara seayah seibu, yaitu yang dimuat di mana itu saudara seayah seibu? Yang ada nih sekarang ini, saudara seayah seibu. Saudara ada muncul nggak? Ada, Pak. Nih saudara seayah seibu, ya. Saudara seibu itu, ya staftunaka. Mereka minta fatwa kepadamu, qulillahu yuftikum fil. Allah memberi fatwa, ini juga sama syaratnya kalau kalalah. Ya, tapi kalalahnya kalau untuk saudara itu beda di sana, illam yakun lahu walad, kalau tidak ada anak laki-laki. Karena masih kalau ada anak perempuan mah. Ya, untuk saudara seayah seibu. Tapi untuk saudara seibu tadi pokoknya ada anak, nah udah dia terhalang, nggak dapat. Mau anak perempuan juga. Tapi kalau saudara seayah ibu mah asal masih ada sisa, masih mungkin dia dapat, ya. Asal bukan anak laki-laki. Kalau bukan anak laki-laki ya habis lah. Ini masih mungkin, tidak mutlak. Pada sekunder itu tidak, istilahnya Pak, Anda pahami, tidak mutlak ada warisannya, itu tergantung si ada tidak. Setelah apa itu ahli waris utama. Nah, di sini aturannya tadi. Gimana tadi katanya? Ini mirip dengan apa? Dengan anak perempuan atau mirip anak aja lah, mirip anak kalau saudara saya seibu mah. Ya. Itu tadi orang ya kan ya? Kalau 1 orang. Kalau semuanya saudara itu adalah perempuan, maka dapatnya 2/3. Jadi saudara perempuannya itu banyak, tapi perempuan semua. Jadi sama seperti anak perempuan kan ya. Sekarang kalau saudara perempuannya itu cuma 1, berapa jatahnya? Ayo langsung dijawab atuh. Setengah. Pak. Setengah, mirip sama anak perempuan kan, 1 orang anak perempuan setengah. Jadi itu farad yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu kalau semua anak perempuan, maka faradnya itu adalah 2/3 anak saudara perempuan. Kalau semuanya saudara perempuan, saudara itu adalah saudara seayah seibu itu adalah perempuan, maka faradnya itu 2/3. Ya. Tapi kalau cuma seorang saudara seayah seibu itu semua orang perempuan, maka jatahnya berapa?
Setengah. Nah, gitu aja, setengah. Nah, itu disebut ashabul furud. Ashabul furud itu cuma kalau saudara, ashabul furudnya itu cuma satu, yaitu siapa? Saudara-saudara perempuan. Fardnya kalau sendiri itu setengah, kalau lebih dari 1, 2/3. Yang tidak disebutkan apa di sini? Dalam saudara yang tidak disebutkan jatahnya, siapa aja? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki, 1 orang atau banyak. Terus siapa? Saudara perempuan apabila bersama saudara laki-laki. Nah, saudara perempuan bersama saudara laki-laki tidak disebutkan. Maka dia statusnya sebagai apa? Asobah. Asobah. Tuh. Jadi asobah dari saudara itu adalah 1 saudara laki-laki, itu asobah. Kemudian saudara perempuan bersama laki-laki juga bersama saudara laki-laki juga asobah. Ya, nanti ada lagi ini yang bisa jadi. Sebenarnya nanti itu kalau sudah ada pengganti ya, sekarang aja dulu. Nanti saudara perempuan itu bisa jadi asobah juga kalau bersama anak perempuan. Seorang anak perempuan. Seorang atau 2 orang bisa ya. Asobah. Menantilah itu dulu yang hukum tambahan. Jadi itu yang prinsip dulu dalam Al-Quran itu begini. Jadi yang untuk saudara seayah seibu yaitu ayat 176, ashabul furudnya itu adalah kalau saudara itu adalah saudara perempuan 1 atau banyak. Ya, yang kedua yang jadi asobah itu saudara laki-laki 1 atau banyak. Ya, yang keduanya adalah saudara perempuan bersama saudara laki-laki. Itu harus ingat. Jadi sekarang kalau seorang meninggal, terus dia tidak punya ayah, tidak ada ibu, dia punya saudara, ya, punya saudara perempuan 1. Berapa warisannya itu saudara perempuan? Setengah. Nah, langsung aja beri ke dia setengah, karena Allah yang sudah menetapkan fardnya. Terus kalau saudara perempuannya itu lebih dari 1, 2/3. Kalau 2 bagi 2, masing-masing dapat 1/3. Kalau ada saudara perempuannya 3, ya 2/3 dibagi 3. Itu maksimal. Jadi tidak semua kepada saudara-saudara. Ya, harus ada sisanya. Sebaliknya, saudara laki-laki itu asobah. Bukan ashabul furud, asobah. Itu saudara seayah seibu ya. Tapi kalau saudara seibu laki-laki dia ashabul furud. Jadi saudara laki-laki yang seibu saja itu ashabul furud. Tapi kalau saudara laki-laki seayah seibu itu asobah maksudnya. Nah, ini supaya Anda ingat membedakannya. Ya, saudara laki-laki seayah seibu itu asobah, saudara laki-laki seibu saja itu ashabul furud. Sekarang cuma 1 dia punya saudara. Nah, maka warisan ke siapa ini? Ya, seseorang meninggal dunia, dia cuma punya 1 saudara aja. Ke saudaranya. Nah, saudaranya siapa ini? Saudara yang meninggal. Iya, tadi siapa tuh saudara laki-laki? Saudara mayit. Dalam waris Anda harus selalu nyebut laki-laki perempuan karena beda. Jadi tadi orang meninggal dunia saudara laki-laki 1 orang. Ya, maka berapa si saudara laki-lakinya itu dapat warisan? Semua. Semuanya, Pak. Semuanya kan asobah. Semuanya mau 1 orang juga. Kan tadi wahwa yarisuha di Al-Qur'an. Anda betul dibacanya ayat analisis itu. Quran mah suka ringkes-ringkes tapi itu maknanya panjang. Wahwa yarisuha tadi. Maka saudara laki-lakinya itu menjadi ahli waris dari saudaranya yang perempuan itu. Sekarang kalau ada 2
Ya, warisan itu bagi 2 aja, ada 3 bagi 3. Sekarang kalau ada seorang meninggal dunia, ada ahli warisnya itu dia yang apa namanya yang ditinggalkan itu ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Maka semua jatuh kepada mereka bersama, yaitu saudara laki dan perempuan sebagai asobah. Ya. Nah, dengan ketentuannya gimana? Bagian anak laki-laki, 2 bagian anak perempuan. Bagus, jadi li zakari mislu hazil unsayain. Ini sama prinsipnya dengan anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Ya itu aja pembedanya itu, jadi antara saudara seayah seibu dengan anak-anak itu adalah syaratnya si yang meninggal harus kalalah. Maka saya sebut sekunder. Ya, sekunder karena harus kalalah. Tapi kalau anak sebagai ahli waris utama, ya tak terhalangi. Oke, sampai sini dulu. Bapak izin bertanya boleh? Ya boleh. Kalau misalnya yang meninggal suami, terus istrinya lagi mengandung, itu bagaimana Pak? Langsung dibagikan atau nanti, tapi nggak apa-apa. Anak dalam kandungan itu diakui sebagai anak, ya. Artinya harus ditangguhkan dulu, ditangguhkan sampai anak itu lahir, apa anak laki-laki atau perempuan, karena itu akan mengubah itu komposisinya ya anak itu. Jadi nanti ya sampai akhir apa namanya sampai melahirkan dulu laki-laki ini perempuan harus pasti. Hidup atau mati, nah itu. Tapi kalau dia lahir nanti mati, ya sudah ahli waris itu. Jadi anak dalam kandungan itu sudah harus dihitung sebagai ahli waris, harus sebagai ahli waris karena dia sudah anaknya. Sama istri juga, meskipun baru sehari dinikah, baru nikah nih, baru malam pertama, besoknya mati, nah dia ahli waris juga 1/8. Ya kaget merenang, kolot kawin istrinya mati. Nah, untunglah istrinya itu baru semalam jadi istri, kita dapat 1/8. Ya, yang tuanya udah nikah 30 tahun, 50 tahun. Yang istri yang keduanya baru sehari. 1/8 dibagi 2 itu. Ya, sama bagi 1/8 dibagi 2. Tapi kan beda, yang tua itu udah 30 tahun dia sudah diberi kekayaan selama 30 tahun kan ya. Jadi pasti jumlahnya beda juga. Tapi waris tetap tidak begitu. Jadi jangan sampai ini kan udah 30 tahun maka dia 30 kali lipat dari yang baru nikah sehari. Nggak bisa, sama aja. Jadi status istri itu ya istri meskipun baru sehari. Jadi sama statusnya. Jadi ini kadang-kadang suka salah di sini, memang dalam adat yang saya jelaskan, karena suka adat. Dia kan sudah ini terutama yang poligami ya. Dia kan sudah nikahnya puluhan tahun, masa dengan yang baru kemarin sore disamakan. Nah, soal warisan tidak harus sama. Warisan. Tapi kalau nafkah lain lagi. Yang 30 tahun diberi nafkah dengan yang baru sebulan pasti gede yang 30 tahun. Nah, ini hati-hati, makanya dalam hal nafkah itu Anda harus ini juga nanti itu harus benar-benar dengan suami itu. Berapa nafkahnya per bulan? Ya, harus bikin perjanjian waktu akad nikah itu. Berapa nafkah per bulan? Anda minta berapa? 5 juta. Nah, maka itu harus dibayar oleh suami 5 juta per bulan. Dan kalau tidak kebayar sebulan 5 juta, utang itu jumlahkan saja dalam setahun. Ya, tapi masalahnya kalau suaminya pegawai negeri mau dia nih kasih nafkah janji 5 juta sebulan, gajinya aja baru 2 juta. Yang nggak jadi nikah. Dari itu dalam hal nikah Islam menganjurkan ya itu ya Al-Qur'an itu wa'tamiru bainakum. Musyawarah lah. Sepakatlah bargaining baik-baik, karena dalam menikah bukan hanya sekedar mengumpulkan harta atau menunggu warisan, bukan itu.
Ya, dalam menikah itu ada misi yang lebih besar dari sekedar materi. Dalam Islam begitu. Menikah jangan demi materi, tapi menikah demi menjalankan fungsi khalifatullah. Nah, sampai sini paham? Ada lagi yang mau nanya? Ya, tentang ini aja nih, ahli sekunder, ahli waris sekunder. Bapak, Udah kan saya belum kiranya. Bapak, Jelas. kan nggak jelas suaranya. Iya, silakan siapa? Intan, Pak. Kalau anak tiri itu pembagiannya gimana? Apakah disamakan dengan anak? Intan, ya Intan. Jelas, warisan nggak ada turunan, ya nggak ada istilah anak tiri. Bukan nggak ada istilah anak tiri. Anak tiri bukanlah anak, yaitu anak istri kita atau anak suami. Nggak dapat warisan, ya nggak dapat warisan anak tiri mah, atau anak angkat, ya anak adopsi, anak asuh. Atau anak apa saja, anak sesusu misalnya, ada anak sepersusuan ya saudara sepersusuan. Tapi kan artinya kalau ibunya anak, ya kan anak menyusui. Bukan, itu tidak dapat warisan. Yang dapat warisan itu hanya anak asli turunan, ya turunan. Jadi hubungan saudara, saudara, anak-anak saudara, ayah saudara, ya itu ya. Nah, cuma dianjurkan, jadi kalau menjelang kematian itu terus ada orang-orang yang dekat-dekat dengan kita, apakah itu anak tiri, anak angkat, sebenarnya dalam Islam tidak boleh ada anak angkatnya, anak asuh lah, itu anak asuh kita, karena sebagai saudara kita pelihara, maksudnya kita puput gitu ya, atau apa saja saudara-saudara jauh. Nah, itu dianjurkan untuk memberikan kepada mereka itu wasiat, ya pemberian. Ya boleh saja diwasiatkan dengan ya nanti anak itu anak tiri kan, karena sayang pada ibunya sudah baik, kasihlah dia, atau saya berikan buat dia, batasnya 1/3 boleh. Ya, itu anak angkat, dia kan sudah dari dulu kita urus bareng-bareng gitu ya, dia sudah dianggap anak seperti kita. Ya, sekali lagi anak angkat dalam Islam tidak ada, anak asuh mungkin yang paling mungkin. Kita asuh dari dulu, kita pelihara, apalagi ahli waris kita cuma harta banyak, boleh kita berwasiat. Tolong dia nanti dibagi, ya dibagi dari harta peninggalan. Nah, itu bagus, dianjurkan dalam Quran. Tapi batasnya 1/3. Jadi tidak boleh nagih warisan. Tidak boleh nagih warisan anak angkat. Ini juga nggak boleh. Anak asuh nggak boleh. Yang nggak boleh ini maksud saya, nagih warisan. Jadi siapa nanti kalau kita ada istilah di sini, ada anak angkat ya atau anak asuh, kemudian nanti ada saudara ya, yang meninggal, yang berhak menerima warisan itu saudara, ya, atau paman, bahkan pamannya ini ada. Nah, jadi misalnya ada paman itu adiknya ayah gitu ya, terus ada anak angkat, ya ada anak asuh, tadi saya lebih suka nyebutnya. Siapa yang berhak mendapat warisannya? Pamannya itu, ya pamannya itu jadi asobah, menghabiskan semua. Jadi jatuh ke paman itu, warisan itu. Bukan ke anak angkat atau ke anak asuh, juga bukan ke anak tiri. Jadi itu betul itu pertanyaan siapa tadi, Intan ya. Intan, jadi anak itu adalah anak atau turunan itu turunan yang sejati. Oke, apalagi sampai sini? Kalau udah paham? Nah, ini contoh-contohnya udah saya kasih. Contoh saudara perempuan saya, seibu. Tinggal baca aja lah. Di sana di spot udah saya unggah itu latihannya. Kerjakan tuh latihannya tuh. Yang kemarin ahli waris utama sudah dikerjakan.
Udah dikerjakan di sini, udah diunggah ke Pak. Pak. Ya, sudah, Pak. Udah benar, udah bisa ngitungnya. Ya harus dicek lagi kalau ngitung barisan itu ya. Ini benar enggak nih, atau katakanlah koreksi mandiri aja oleh Anda. Karena itu oleh Parindo nanti saya minta laporannya benar enggak nih. Nah, di sini juga yang ahli waris utama ini, ahli waris sekunder, dan Bapak kasih itunya, kasih apa namanya? Untuk bahan latihan, kerjakan tolong nih. Kerjakan. Minggu depan kan nggak ada presentasi ya? Oh, itu saya udah unggah. Nah, yang jenis ahli waris ketiga yaitu ahli waris pengganti. Ya, itu udah saya unggah, itu untuk bahan minggu depannya. Nah, ahli waris pengganti ini pengganti ahli waris utama atau pengganti ahli waris sekunder. Kenapa disebut ahli waris pengganti? Ya karena mereka menggantikan itu, menggantikan ayah, menggantikan ibu, menggantikan anak, atau menggantikan saudara. Ya, jadi pengganti-pengganti. Nah itu juga ya. Nah dalilnya kalau pengganti itu tidak ada di ayat ini. Ayat ini cuma ahli waris utama dan ahli waris sekunder. Ya. Adapun untuk ahli waris pengganti itu keterangannya di hadis dan hasil ijtihad ya, sahabat terutama. Jadi dari hadis itu maka disebut pengganti. Seperti tadi kakek bisa jadi ahli waris, bisa dari mana? Sebagai menggantikan ayah. Cucu menjadi ahli waris, menggantikan anak. Ya, saudara. Tadi kan saudara seayah, seibu disebut ya. Saudara seibu disebut nggak? Dalam Quran. Saudara seibu disebut nggak di Quran? Disebut. Saudara seayah? Disebut nggak saudara seayah? Enggak, Pak. Enggak adanya. Tuh, enggak ada yang nanya sama tadi. Nah, maka saudara seayah mah itu maksudnya saudara apa namanya? Ahli waris pengganti. Ya, pengganti saudara seayah seibu. Ya, pengganti statusnya itu. Menggantikan. Jadi kalau tidak ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah, ya dia yang menggantikan posisinya. Dan seterusnya nanti aturan-aturannya. Jadi ini sekedar sebuah ini saja. Kalau Anda, ya, saudara apa namanya? Ahli waris pengganti. Oke lah, sampai sini. Masih ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Pertanyaan aja nanti. Yang penting ini baca ini contoh-contohnya, persapkan gitu ya, di bawah nih ada contoh nih. Ya, contoh-contoh dengan pahami, terus nanti kerjakan itu latihannya. Saya minta langkah-langkah latihan itu ikuti itu petunjuknya. Pertama, apa dulu? Tentukan di antara ahli waris ini siapa yang berhak menerima. Karena tidak semua ahli waris bisa menerima kan tadi, ada sekunder, ada pengganti. Ada ahli waris utama. Nah, maka tentukan dulu. Itu tadi tentukan ahli waris utama. Ya, mungkin setelah ahli waris utama juga masih ada ahli waris sekunder yang tetap bisa memperoleh warisan. Maka apa ini ahli waris yang mendapatkan warisan. Yang kedua, tentukan di antara ahli waris yang bisa mendapatkan warisan itu mana ashabul furud dulu. Ya, dan mana yang asobah. Itu langkah keduanya. Oh ini ashabul furudnya, ini asobahnya. Nah, terus nanti setelah ketahuan ashabul furud dan asobah dulu, nah asobah dulu hitung jatah asobah berapa? Jatah asobah, jatah ashabul furud, ya jatah ashabul, jangan dulu hitung asobah, jatah ashabul furud dulu. Berapa ashabul furud itu? Baru kemudian masih adakah sisa setelah ashabul furud? Kalau masih ada sisa, nah itulah untuk asobah. Ya, itulah asobah. Ya. Bila asobah itu adalah laki dan perempuan, bila apa namanya setara asobahnya itu laki-laki semua. Nah, tinggal dibagi aja berapa banyak orang, jumlah orang. Atau saudara
laki-laki, seayah seibu semuanya. Tapi yang harus detail tadi kalau campuran antara laki-laki dan perempuan, misalnya anak laki-laki, anak perempuan. Nah, maka dalam membagi sisa itu yaitu lizakari mislu hasil unsa yain. Laki-laki harus dihitung 2. Karena tadi 2 bagian. Jadi kalau seorang laki-laki, seorang perempuan, nah, maka laki-laki harus dihitung 2. Jadi jumlahnya 3. Maka bagi laki-laki 2/3, bagi perempuan 1/3. Ya, kalau laki-laki 1, perempuan 2, laki-laki dapat jatahnya 2, perempuan masing-masing 1, artinya ada 2 orang 2, maka itu ada 4, bagiannya 4, dibagi 4 artinya. Maka masing saudara anak laki-laki 2/4 sendirian, anak perempuan itu 2/4 untuk berdua. Maka masing-masing 1/4. Nah, gitu. Itu harus terakhir. Saya kira udah saya contohkan itu sekolah pengerjaannya sudah ya. Jadi itu ini aja. Baru kemudian dirumuskan keseluruhan. Oke lah. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan siapkan itu pertanyaan untuk minggu. Jadi materi untuk minggu depan itu kalau tidak ada pertemuan yaitu ahli waris pengganti. Ya. Oke lah sampai di sini. Benar nih, nggak ada pertanyaan lagi? Belum ada, Bapak. Belum ada. Oh, belum. Ya, bagus dah. Ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk urusan mawaris ini betul-betul kita harus sedikit berpikir serius ya. Pertama hafalan. Nah, trik pertama menurut saya hafalan itu ya hafal ayat Quran itu yang ini kunci yaitu ayat 11, 12 dan seterusnya itu kunci ya menghitung warisan itu. Ini kuncinya. Hafal ini mudah kesannya itu. Karena tadi kalau udah ini hafal dengan prakteknya yang ayat ini nanti mudah ya mana yang utama, mana yang sekunder. Dari sana mana yang pengganti. Yang lain itu tinggal pengganti. Ya. Maka hafal. Saya bilang hafalkan aja itu. Talar yang 3 ayat ini. Dan ini paling menarik juga menghafal ayat ini karena paling ujian berat untuk hafalan Anda. Ya, kalau sudah hafal ini lebih mudah menghafal ayat lain. Iya, karena ini mah paling jelimet. Ayat itu paling jelimet. Ya, iya ayat ini. Harus betul-betul menguras ini konsentrasi penuh menghafal ayat ini karena seringkali keliru. Ya. Oh, dalam Yusi aja bisa macam-macam. Ya, yusi biha, ada yusi nabiha, yuso biha, ya. Yusikum, buat yusikum apa itu? Tusuna ya. Tusuna biha macam-macam. Jadi betul-betul ini konsentrasi penuh. Ya, tadi. Sulus juga macam-macam. Ya, betul-betul ini akan menguji kemampuan berpikir kita. Sekaligus menantang apakah otak kita ini masih cerdas atau tidak. Saya udah tua, masih kadang-kadang udah hafal dulu hafal betul. Udah tua sekarang ya suka keliru lagi kadang-kadang. Tapi karena sudah menguasai betul isinya, yang keliru cuma bacaannya aja paling. Ya, keliru ketuker. Tapi kalau Anda masih muda, ini alat justru. Jadi rujuklah ke sini kalau ada persoalan waris itu. Semuanya ke ayat-ayat ini. Baiklah, saya tutup pertemuan hari ini. Ya, semoga kita bisa ketemu minggu depan dalam keadaan sehat ya. Dan tidak kekurangan rezeki yang terpenting ya. Selain sehat kan harus rezeki juga. Ya, entah dari mana rezeki itu datangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak permisi, mana ini